أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna alal fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga senantiasa pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ilmu din yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bekal kita, panduan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kata Luqmanul Hakim bahwasanya kehidupan dunia ini seperti bahrun amik, seperti kita melewati lautan yang dalam. Bahrun amik, lautan yang dalam. Maka kita harus melewatinya dengan memakai perahu atau kapal, ya. Nah, itu adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kapal yang karam oleh gelombang, ada yang tenggelam oleh karang, nabrak karang. Maka kapal kita, perahu kita harus seimbang antara baling-baling kanan dan kirinya. Ya, kalau di Sulawesi itu, di Sulawesi ya, perahunya itu ada ada kayak sayapnya itu, pelampungnya itu, pelampung kanan dan pelampung kirinya itu harus seimbang supaya jangan sampai miring, ya, kemudian tenggelam. Ikhwa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kurang barat, ya. Pelampungnya itu tadi mesti harus ada syukur dalam menjalani kehidupan ini, bersyukur. Jadi dengan bersyukur itu kita merasakan nikmat Allah subhanahu
wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hanya membuktikan, hanya merealisasikan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu derasnya nikmat Allah kepada kita semuanya. Kadang kita tidak sadar bahwa limpahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu deras mengguyur kita. Dari kesehatan, iya, berapa itu? Berapa juta kalau operasi mata kita alhamdulillah bisa melihat. Sebagai rasa syukur daripada bisa melihatnya mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk membaca WA terus. Betapa berharganya pendengaran. Sebagai rasa syukur pendengaran kita, maka kita gunakan untuk mendengarkan dakwah. Alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti kebaikannya. Ulaika hadahumullah, mereka itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ini suara jelasnya? Jelas ya? Iya. Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang mendapatkan hidayah itu mau mendengar. Kalau orang sudah tidak mau mendengar, itu ciri-cirinya berhati batu. Iya. Tidak, maksudnya berhati batu itu aw asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Kalau sudah tidak bisa mendengar, maksudnya bukan tidak bisa mendengar dalam arti indrawi, tapi hatinya hidup. Banyak orang yang tidak bisa mendengar itu, telinganya benar mendengar tapi tidak bisa mendengar. Makanya tidak aneh kalau di haud itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berteriak, ummati ummati. Ada orang berjalan terus tanpa menghiraukan seruan Rasulullah bahwa ini adalah telagaku, silakan diminum, gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit, airnya lebih jernih, lebih putih daripada susu. Kalau diminum tidak akan pernah dahaga, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tapi orang tidak menghiraukan, tapi orang tidak peduli, seperti tidak tahu ada panggilan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Tapi setelah kita pikir-pikir pantas. Ketika di dunia saja banyak orang yang dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulnya, tidak menjawab, tidak mendengar, tidak peduli. Lantunan azan berkumandang, azan subuh bergema, berapa orang yang mendengar itu? Berapa orang yang mendengar? Banyak, tapi kemudian menjadi tidak mendengar karena mencuekkan, mengabaikan, tidak menjawab panggilan tersebut, tidak menjawab panggilan azan, tidak terdetak hatinya, seolah-olah azan itu memanggil ustadz saja. Begitu ikhwah fila rahimani Allah wa iyyakum, keadaan manusia di dunia ini tidak punya kesadaran, maka banyak sekali tidak punya kesadaran untuk ibadah kepada Allah,
Maka banyak sekali yang melewati dunia ini, yang tadi kata Luqmanul Hakim, seperti bahrun amik, seperti lautan yang dalam, kemudian mereka tenggelam ke dalam kehidupan. Maka pelampung pertamanya itu adalah syukur, ya, bersyukur kepada Allah. Mangkat motor doyok, alhamdulillah masih duwe motor. Ana kang mlaku bae nggawa grembolan, kang mlaku bae alhamdulillah diberikan apa? Diberikan kaki yang sehat. Anak kang punten mohon banyak maaf, anak kang ngesot be sedawane dermaga. Beli werua laka-laka wong nyerantal. Yang Allah uji dengan rasa sakit agar dia bersabar. Iya, masih Allah berikan kehidupan. Masya Allah. Demikian rasa syukur menjadikan hati kita lapang, menjadikan jiwa kita jernih, kehidupan menjadi tenang. Bayangkan kalau kehidupan isinya iri, dengki, benci, dendam, tidak akan selesai kehidupan ini. Iya, penyakit menggerogoti tubuh akibat iri, dengki itu, ya. Masya Allah. Sedikit penyakit yang ditimbulkan dari salah makan. Bisa makan garam enak, jangan makan yang asin-asin. Itu akibat daripada iri, dengki, sehingga peredaran darah tidak normal, jadilah darah tinggi, tekanan darah tinggi. Irinya membumbung kadang-kadang, tidak tertahan, kemudian jadi stroke. Nih, kenapa stroke? Kata lebih tidak sesuainya setruk gaji dengan setruk belanja. jadi setruk. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, pelampung yang keduanya adalah harus seimbangkan syukur dan sabar. Mesti kehidupan ini kita hadapi, tidak semuanya berkenan di hati kita, tidak semuanya mulus-mulus saja. Di sana ada ujian, di sana ada rintangan, di sana ada cobaan, di sana ada hambatan, ada ujian. Bahkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diciptakannya kehidupan dan kematian ini untuk agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, manakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, maka pelampung sabar ini harus kita miliki. Sabar itu bukan diam, ya. Bukan diam saja. Sabar itu bergerak terhadap resikonya. Nah, kita menerimanya. Contoh, mau bangun waktu subuh masih ngantuk. Jangan, sudah subuh, sudah terdengar azan, engkaulah sabar. Bener beli makanan. Engkau bertobat, usiamu sudah 40 tahun, usiamu sudah 50 tahun, cobalah marak-marak ning masjid. Ngomongnya engkaulah sabar. Salah. Kalau itu namanya bukan sabar, itu namanya menunda, malas. Menunda. Sabar itu kemudian dia bangun untuk menunaikan sholat subuh, kemudian atas dinginnya malam, atas rasa kantuk yang menderanya, dia bersabar menjalaninya. Sabar itu adalah
pergi untuk menjalankan sholat berjamaah, sabar itu adalah pergi untuk berjuang, berdakwah. Nah, itu bersabar. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, agar kapal perahu yang kita lalui ini harus berjalan, punya berjalan, maka harus ada layarnya biar bisa menampung angin, menggerakkan perahu kita. Layarnya itu adalah roja. Roja itu adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan yang kita jalani ini, kita harus punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan di dunia ini kita bisa husnul khotimah, harapan nanti di akhirat kita mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijalani berbagai rintangannya, berbagai dijalani. Ya, kita terus ya, ada energi, ada harapan-harapan, ada target-target, termasuk dalam kehidupan kita ini harus ada target. Ya, jangan diam saja, apalagi malas, dibikin targetnya. Ya, kira-kira usia 40 tahun saya sudah harus punya rumah misalkan. Kan jadi rajin bekerja tuh. Begitu. Beli planga, plongo, wis pujare bae uripku, hari berganti, waktu berlalu, musim berubah. Ya, tidak ada prestasi yang dia raih, tidak ada kebanggaan yang dia dapatkan. Ya, harus ada target. Tujuannya terakhirnya adalah husnul khotimah. Target ibadahnya mesti setiap hari saya ini sholat 5 waktu berjamaah, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, kan begitu. Mesti saya ini setiap harinya ada Al-Quran yang saya baca minimal 2 lembar, 3 lembar, 1 juz. Keren. Minimal saya ini selepas subuh, selepas asar bersedekah 2.000 dari pira 4.000, didoakan oleh malaikat itu, ya Allah. Iya, karena dia menginfakkan hartanya, gantikanlah dia, maka digantikanlah 2.000. Wong pengen sugi sedekahe 2.000. Ya kan gede. Ya, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tidak ada hari yang berganti kecuali aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Nah begitu. Ya. Jadi ada target-target, ada tujuan-tujuan. Ia adalah roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berlayarlah perahu itu. Ya. Agar perahu itu tidak menabrak karang, tidak tenggelam kena gelombang, ada kemudinya. Kemudinya ini adalah khauf. Khauf itu adalah rasa takut kalau melanggar larangan Allah. Udah tahu larangan Allah, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, masih ditabrak, haramlah kehidupan kita tenggelam di dalam lautan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, begitu itu. Ya, jadi supaya berjalan tadi harus ada layar, itu adalah harapan kepada Allah supaya jangan sampai karam, harus ada kemudinya. Ya. Apa kemudi bahasa Suranengah setir apa ning perahu apa berarti? Kalau apa nakodanya, nakoda sih begini ya. Kalau ini belakang gede kah apa kan arane? Wallah sudah modi. Ya begitu itu. Harus ada itu. Nah, ini ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita
akan menghadapi kehidupan seperti itu. Maka di kesempatan pagi hari ini baru pembukaan ya, baru pembukaan ini. Ya, baru pembukaan. Coba pembukaan tadi untuk menghadapi kehidupan, bahwa kehidupan ini kata Luqmanul Hakim seperti lautan yang dalam. Maka kita harus sedia perahu, pelampungnya harus seimbang. Apa pelampungnya? Syukur dan sabar. Kadang-kadang syukur dan sabar kan sulit nih, syukur dan sabar nih. Ya, apalagi sabar. Ya, ada ujian, ada sakit, diuji dengan anak, bocah wis di sekolah nang, bener-bener masih angger ndelagdak. Harus sabar. Sabarnya tuh dalam arti bukan wis baik, terus berusaha. Ya. Sampai usaha yang terakhir, titisan air mata di sepertiga malam dan lantunan doa yang membumbung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, ini ada ibu-ibu ya di belakangnya. Ibu-ibu tuh jangan lupa. Ibu ini kalau berdoa kepada anaknya, nggak ada hijab, nggak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak mendoakan anak kebajikan, kesolehan dan ketaatan, kebaikan. Ya, aja sampai nyupatani. Dah kata nyupatani beku. Ya. Kayak wong beli berdoa kan, tapi nyupatani membumbung ke langit. Makanya pernah kita dengar Sudes, Imam As-Sudes itu ibunya mau menghidangkan, menyajikan makanan untuk tamu. Tiba-tiba Sudes kecil datang, makanannya ditaburi pasir. Kepriben lo kayak lamun wong kene kah ndelagdak sira. Iya. Itu ibunya Sudes memahami, Imam As-Sudes itu memahami kalau perkataannya adalah pusaka buat anaknya, adalah doa yang makbul buat anaknya. Pergilah kamu, jadilah imam Masjidil Haram. Coba marah ya begitu kok. Pergilah kamu. Ya pergi nyingkir maksudnya aja ning kene. Jadilah kamu imam Masjidil Haram. Hari ini lantunan suaranya terdengar sejagat raya. Begitu indahnya doa seorang ibu. Itu doa ketika seorang ibu marah, apalagi ketika doa seorang ibu menghadirkan hati yang khusyuk, hati yang penyayang kepada anaknya. Betapa cepatnya membumbungnya doa itu. Makanya di antara metode sekarang itu ada metode anak sakit itu ruqyah, itu didekap oleh ibunya kemudian didoai oleh ibunya. Maka ibu-ibu tuh harus ngaji supaya ngerti bagaimana cara mendoakan anaknya. Begitu. Ya, aja nonton TV, besok-esok wis sinetron. Esok-esok wis sinetron. Terus sinetron golongannya kan enggak kang berita-berita artis kan. Seneng nemen pada. Tak tok begitu. Masya Allah. Tuli melu mangkele bae kayak dheweke artis bae. Gitulah. Ayo. Ini Allah tunjukkan jalan kebahagiaan dalam kita menjalani kehidupan. Ya, agar perahu itu cepat, ada energinya mendalami kehidupan ini, ada roja. Roja itu apa? Harapan. Tidak boleh putus asa. Ada seorang ibu yang minum baygon. Anak-anaknya disuruh minum baygon. Ada secarik surat di wasiatnya mengapa dia melakukan itu, ternyata dililit oleh hutang. Tuh, berarti dia akan putus asa tuh. Ya, seorang mukmin tidak boleh putus asa, senantiasa ada secercah harapan.
senantiasa ada seberkas sinar di dalam menjalani kehidupan ini, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia Ar-Razzaq, dia Allah Jalla wa Ala yang maha memberikan rezeki, dia yang mengatur, serahkan urusannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang putus asa itu. Ya. Anak-anak SMA munggah ing apa? Anak SMA wadon munggah ning aparane Kang iki aparane telepon gak Kang dhuwur gak tower ta apa? Iya, arep menjatuhkan diri. Iya, di radar tuh, di koran radar saya baca. Alhamdulillah bisa diselamatkan, diwawancarai, kenang apa? Diputus pacarnya. Ya qaula wala quwata illa billah. Makanya betapa rapuhnya jiwa yang tidak menambatkan dirinya kepada agama. Betapa keroposnya hati yang tidak diisi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya hidayah yang kita jalani, yang kita petik, yang menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Ini patut kita syukuri, patut kita syukuri. Kalau mensyukuri hidayah itu bagaimana ya? Tadi mensyukuri nikmatnya mata baca Al-Quran, melihat yang baik-baik, syukuri telinga mendengarkan pengajian. Nah, mensyukuri nikmatnya hidayah dengan banyak mengucapkan Alhamdulillah, dengan banyak hadir di majelis ilmu supaya bertambah hidayah itu. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum. Kemudian perahu itu tadi ada kemudinya. Apa kemudinya? Ada setirnya supaya jangan nabrak karang, supaya jangan tenggelam oleh badai. Apa? Khauf. Khauf itu apa? Takut. Takut melanggar larangan-larangan Allah. Begitulah kehidupan berjalan. Tadi sudah sampaikan, ini baru mukadimah, pembukaan. Begitu ya. Baru pembukaan. Kehidupan kan begitu ya. Ya. Ikhwan yang sudah mendapatkan hidayah menjalani kehidupan ini insya Allah dengan tenang, ya, dengan semangat, ya, dengan yakin dan senantiasa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan, nggak ada putus asa. Utang sih duit tapi beli putus asa. Masalah ada nggak? Ada, membelit melilit, tapi tetap kita bertawakal kepada Allah. Ya, begitu seorang ikhwan yang hidup menjalani kehidupan di dunia ini. Ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum. Mulai masuk materi ini, ya, materinya surat tafsir surat Abasa. Ustaz Hamzah kalau ngaji tafsir itu di masjid mana tuh? Di sana ya? Di Pamuhana tuh? Iya. Surat Abasa nanti saya sampaikan di sana ya. Kalau tafsir saya sampaikan di sana ya. Sekarang kita mengambil contoh kehidupan. Mumpung sekarang kita berada di bulan haram. Bulan haram ya. Bulan haram, bukan Muharram ya. Muharram termasuk salah satu bulan haram. Ya, Masya Allah, jazakallah. Kenapa Pak inuman ki sejen teman? Masya Allah, teh susu. Inumnya wis enak teman. Oh, kon go. Ya. Jadi bulan haram di dalam Islam itu ada 4. Ada 4. Yang beramal soleh di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya. Sebaliknya yang beramal toleh, soleh itu
Pak Soleh belum datang ya. Pak Ustadz Hamzah beli datang ya wis wae mene ya berarti belum datang ya wis wae mene berarti ya beli datang. Pak Soleh ya. Ini kalau beramal toleh, beramal kejahatan juga dilipat gandakan. Dilipat gandakan dosanya. Bulan haram ini salah satu mutawaliyat 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya lagi adalah Rajab Mador. Rajab Mador bainal Jumada, antara Jumadil Akhir wa Sa'ban dan Sa'ban. Aja-aja akeh kang beli apal kalender Hijriyah, nyacak di tes. Soalnya akrabe Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya apale kan kuwun. Bahkan dua anak lahir bulan Agustus sampai diarani Agustina, Februari, Febriani gitu. Maret diarani apa? Marto. Tidak hafal dengan kalender Islam, diawali dengan Muharram. Terus Muharram, Safar. Ya pinter ibu-ibu deh. Padahal sih ibu-ibuku guru TK. Ya, Muharram, Safar. Terus Safar, Rabiul Awal. Terus bapak-bapak sih bilang kan lah kakang muni kok. Rabiul Tsani. Terus Jumadal Awal. Terus Jumadal Akhir. Terus Rajab, rawakulak aku Saban. Kon kalender Jawa kok. Saban terus Ramadan. Mbak wis Ramadan gampang. Wong Jawa Sawal Kapit. Sawal terus Kapit ke apa? Zulqa'dah, boleh dibaca Zulqi'dah. Nah ini nih ya. Ini sudah masuk bulan haram, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Ya, alhamdulillah hafal. Ya ngeling ngaji bae, diajarin nih ibu-ibu mau. Bulan-bulan soalnya berbeda nanti ini. Ada bedanya. Ya, ayo sok diminum pagi segar, Masya Allah. Mas Anas mana minumnya? Sudah hafal ya bulan haram tadi ya? Apa bulan haram? Salah satu mutawaliyat berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab Mador. Itu kalau beramal soleh maka dilipat gandakan. Apalagi nanti nih 10 awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Itu amalun soleh fihinna, amal soleh di dalamnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengalahkan amalnya seorang yang berjuang di jalan Allah, pergi berjihad di jalan Allah dengan menenteng senjatanya, dengan menaiki kendaraannya. Apa Mbak? Masya Allah. Konjangannya ya ari jaburane wis tekaku, berarti pengajianku kongkon uwis. Ya kongkon jabur. Insyaallah khair. Keluar dengan senjatanya,
dengan kendaraannya, kemudian pulang dengan membawa ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Lebih Allah cintai beramal soleh, berzikir, salat 10 awal Zulhijjah. Ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum, sengaja materi ini saya sampaikan karena sudah kelihatan kalau kita jalan dari sini ke Celangcang ke sana lagi mau ke Cirebon, sudah ada hewan-hewan kurban ditambatkan. Penjual hewan kurban menambatkan kambing-kambingnya. Iya, Masya Allah. Belum lama juga kita saksikan saudara kita, handai tolan kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita mungkin berangkat menuju Baitullah. Ya, jadi ada 2 ritual besar, ada 2 syiar besar. Yang pertama adalah haji. Ya, kalau kita ikut liputan haji, Masya Allah. Kalau kloter kedua itu langsung ke Mekah ya. Kalau yang pertama ke Madinah, mudah-mudahan kita Allah berikan haji semua, amin. Nah, iya, itu ibadah yang nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Iya, insyaallah. Ya minimal umroh lah. Turun minimal umroh itu. Nabung ya. Amin ya. Yang aminnya keras, mudah-mudahan cepat itu sampainya. Harus ya, harus punya azam, punya niat seorang mukmin tuh. Jangan pergi ke Singapura, jangan pergi ke Filipina sebelum berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Begitu. Ya para samya. Ustaz, kayaknya saya nggak kebayang pergi umroh ku sing endi. Akan ada jalan ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, akan Allah bukakan jalan-jalanku itu. Iya, akan Allah bukakan jalan-jalanku. Ya Allah kalau berkehendak kan kun fayakun. Makanya oh nah ya topongnya dikit minimal. Gak apa-apa. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum, maka di situ ada satu pelajaran penting yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membacakan pelajaran ini, yaitu pelajaran tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an ada di berbagai surat, ada di surat Fusilat setelah Yasin, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Al-Anbiya. Tersebar karena memang Al-Quran itu bukan novel, bukan buku cerita, tapi dia adalah wahyu ya, yang kisahnya diambil ibrah. Jadi ini Al-Quran menurut ulama Kufah ayatnya itu ada 6.236. Banyak ulama yang mengatakan 6.666. Ada 1000 perintah di dalam Al-Quran ini, ada 1000 larangan. Berarti sudah berapa tuh? 1000 perintah, 1000 larangan berapa berarti? 2000. Ada 1000 janji, ada 1000 ancaman. Berarti berapa itu? Sudah 4.000. Ya. Ada 1000 tentang berita dan kisah. Ada 1000 perumpamaan. Sudah berapa itu? 6.000.
ada 500 halal dan haram, ada 100 doa. Sudah berapa? 6.600. Ada 66 nasih dan mansuh yang dihapus dan diganti. Berarti ada 6.666. Itu isinya Al-Quran. Pagi ini kita sudah hafal isinya Al-Quran. Coba diulangi. Kalau zaman dahulu ngaji itu barlen, bubar kelalen. Kalau kita kadang-kadang belum bubar wis kelalen. Iya. Ada 6.000 perintah, ada 1.000 perintah, ada 1.000 perintah, ada 1.000 larangan, ada 1.000 janji, ada 1.000 ancaman, ada 1.000 kisah dan berita, ada 1.000 ibroh dan perumpamaan, ada 500 halal dan haram, ada 100 doa, dan ada 666 nasih dan mansuh. Pak Yanto hafal? Ya. Nah, salah satu kisah dan beritanya itu oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah untuk membacakannya, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat yang ke-69. Nah, para samsi dicatat surat Asy-Syu'ara. Iya, wis dicatat. Iya, wong Ustaz Hamzah durung ngucap penang wis dicatat jadi nyata. Surat Asy-Syu'ara ayat 69, watlu alaihim naba Ibrahim. Watlu alaihim naba Ibrahim, dan bacakan kepada umatmu wahai Muhammad tentang kisah Nabiullah Ibrahim. Maka saya membacakan ini supaya amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada umatnya, disambungkan oleh para da'i. Watlu alaihim naba Ibrahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hadza ikhbar minallahi ta'ala an abdihi wa rasulihi wa khalilihi Ibrahim imamul khunafa. Ini adalah pengkhabaran dari Allah tentang hambanya, rasulnya, dan khalilnya. Khalil itu kekasihnya. Derajat khalil itu derajat tertinggi. Hambanya, rasulnya, dan yaitu Ibrahim imamul khunafa. Dia adalah imam yang hanif. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, ya, catat para sahabat. Iya, karena habis Ustaz Hamzah menyampaikan ini, para sahabat menyampaikan kepada umat. Iya, yang kira-kira nanti nyampaikannya kayak Ustaz Hamzah aja, tukaran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ingatlah tatkala Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Ada perintah kebut, larangan rem. Ya, supaya tadi kapal kita jangan nabrak karang. Ya, karena ada jalan Allah sediakan. Allah halalkan zina, Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Ada, nah itu jalannya. Ya, Bea.
wis ngantuk ya wis jam 6 bener. Ya. Dibacakan. Jadi kita di dunia juga diuji dengan kalimat, dengan perintah dan larangan. Ada kadang-kadang udah tahu dilarang oleh Allah, masih tetap saja nabrak. Itu ibu-ibu diperintahkan oleh Allah wala tabarrujal jahiliyah, jangan berhias dengan perhiasan orang jahiliyah. Menor tuli marani pasar, marani mendi-mendi, bahkan ngadepi laki apa jare kang lebe ngebro je, ngebro. Terus namanya kan biasa ngisi ning pesisir, ibu-ibu pada ngaji, alhamdulillah. Yang masih muda-muda pada ngaji di pesisir tuh, alhamdulillah Pak Saroji ya. Satu hari mau ngisi pengajian, libur je Ustad, libur beli di Pai Weru, tuliku pada dangdan, bukan tapan ngaji, beli je Pak Ustad je, arpanan ning apa genai monyet ya, apa ning pelangon, ya Allah arep marani pelangon be ayu-ayu pisan, jadi harapan ketemu karo monyet udang dan dingin, arep ketemu karo laki ku ngebro, ketemu monyet dangdan, arani luwih ngargai monyet. Inilah hidayah. Kalau orang belum mendapatkan hidayah, bisa terbalik ya panas. Orang nanggap organ, berjoget dengan biduawati, ayo je kang kaji je melun joget je, ngormati dah. Perang saya ngormati, padahal bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Terbalik orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Watlu alaihim naba Ibrahim, bacakan kepada kisah tentang Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim itu termasuk uswatun hasanah dalam surat Mumtahanah, surat yang ke-60. Para Sam, dicatat ya, beli kelingan. Surat yang ke-60, surat Mumtahanah, wanita-wanita yang diuji, ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi ada uswatun hasanah di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu. Pertama ke surat Al-Baqarah 124 itu, ujian apa yang pertama kali diujikan kepada Nabi Allah Ibrahim adalah tentang tauhid kepada Allah, dan tauhid itu adalah tempat kapal kita untuk berlabuh di dunia ini. Tauhid itu sama dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah kita lanjutkan kajian kita ini pada kesempatan yang lain. Yang jam 6 sih, masa masih terus be? Arep anak kang buka toko, arep anak kang marani mertua, arep anak kang olahraga ya, 1 jam cukup ya. Tapi apa ini terus, tapi ini anu ya, baru di bawah mukodima itu paragraf pertama ini ya. Nanti kita teruskan kajian ini ya. Kita akhiri dulu, barangkali ada beberapa menit ya kita berdiskusi. Tafadhol, dipersilahkan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.